saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Ayo Pak, nama siapa, dari mana? Kulo Susanto dari Salaman, Magelang. Alhamdulillah Pak, saya ini ada tanggungan yang harus cepat saya selesaikan. Kemarin-kemarin orang itu nggak datang karena udah selama 3 bulan mungkin nggak datang ke rumah orang itu. Ini istri saya ini kan dulu sering ngeliatin live di sini toh Pak. Nah, amalin ilmu dari Pak Haji, terus dijalankan itu pakai yang celana dalam 9 hari, terus dimasukin mana itu kulkas itulah. Nah itu alhamdulillah itu nggak datang Pak, tapi kemarin malam itu datang bareng sama anak saya kan mau magang ke Korea. Nah pengumuman itu jam 12 malam Pak. Nah saya ditungguin orang seperti itu, saya memang nggak keluar Pak, wang ujung-ujungnya kan mereka kan minta jaminan. Nah terus jam 12 itu dapat pengumuman kalau anak saya juga nggak lulus. Ya, terus saya berinisiatif kalau mau kesini lah kita besok pagi tetap harus berangkat ke Pak Haji ya bilang gitu. Nah, terus saya kesini ini Pak, memang apa ya dari dulu pas COVID itu juga saya habis-habisan Pak, apa-apa juga nggak ada, giliran mau merangkak lagi ini ketipu lagi, ketipu, banyak tanggungan sama orang lah. Yang intinya saya itu nggak nyaman sekarang di rumah. Saya sendiri juga nganggur, nggak ada kerjaan, udah nyari sana sini juga belum dapat. Jadi bingung sendiri Pak. Minta solusi panjenengan. Terus gimana agar permasalahan saya itu cepat selesai. Gampang, nanti diajarin ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Serang, aslinya Bojonegoro, Jawa Timur, cuman tinggal di Serang. Nama saya Sehari-harinya Istiqomah. apa? Apa Pak? Sehari-harinya kegiatannya apa? Jualan pecel lele Pak. Pecel lele. Nggih. Kalau pecel lele bukan orang Lamongan biasanya? Lamongan, bapaknya Lamongan, saya Bojonegoro. Oh iya. Yeah. Nggih. Terus ini Pak punya nenen. Punya apa? Punya tanggungan Pak di bank. Emang udah lama ya saya ngikutin ini kan, alhamdulillah nggak datang-datang Pak. Terus waktu hari apa itu datang katanya, Bu ini rumah mau dilelang atau mau dijual katanya kan gitu. Saya minta pendapat dari Pak Haji, rumah itu dijual apa dilelang gitu Pak. Solusi dari Pak Haji gimana? Maunya Ibu? Ya maunya ya saya nggak kepingin dijual, nggak pengen dilelang, tapi bisa lunas gitu. Gimana Pak? Bentar ya Bu ya. Nggih. Ini lagi ngobatin orang disantet. Bentar aja. Ya Pak Haji. Bos, itu yang disantet suruh tiduran bos. Tiduran, terus anak yatim yang kecil-kecil suruh megang badannya dari ujung pala ke ujung kaki. Iya Pak Haji. Ulangin lagi. Tiduran, anak yatim yang kecil-kecil suruh megang dari ujung pala ke ujung kaki. Tuh santetnya udah di atas tuh. Ya, yuk. Bentar ya Bu ya.
Ibu tahu RDI dari mana? Oh iya, yang tahu nonton ibu atau suami? Udah sih pada jalanin yang apa itu untuk anak gitu ya. Anak saya kan pinter emang, cuman pemalu gitu tadinya itu. Setelah mau lomba apa-apa gitu, mama doain gitu, saya doain saya. Suwuk, remas, memek ibu. Iya, alhamdulillah. Usapin ke mukanya dia ya. Iya. Orang kenapa sih kalau ngomong jorok, ngomong memek dibilang jorok? Enggak lah. Orang kita lahir dari situ kok. Ya kan? Enggak ada jorok, enggak ada. Siapa yang bilang jorok? Orang kita lahir dari situ. Malu mau ngomongnya. Malu. Saya ngomong aja. Mek. Terus? Iya, itu gimana Pak Haji solusinya dari Pak Haji? Solusinya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tadi itu rumah, katanya kan kemarin orang bank bilang, Bu ini kalau mau dijual Ibu bayar 250 katanya gitu. Tapi kalau mau dilelang nanti Ibu masih punya utang. Kalau lelang kan semaunya kan Pak jualnya ya. Ya. Itu solusi dari Pak Haji gimana? Ibu minjem berapa? Minjemnya itu dulu tuh 300 kalau nggak salah. 300 juta. Iya. Tapi itu kan rumah kan harganya 500 juta. Iya, kalau lelang kan semaunya Pak. Kalau nggak laku-laku kan nanti seandainya 150 pun juga dilelang sama bank. Ya tapi kan udah lunas. Udah lunas Bu, tenang aja. Sudah lunas. Udah lunas Pak Haji. Udah lunas, nggak ada utang-utang dari mana. Itu kan asetnya kan dia kan udah nilai. Ibu ditakut-takutin aja sama orang bank. Soalnya kan ada pendidikan debt collector. Ibu makanya harus sekolah dulu. Sekolah debt collector. Enggak kan kemarin yang bagian lelangnya Pak yang datang Pak Haji itu. Nggak apa-apa, biarin aja. Justru kalau nanti ibu lelang, dia minta 150 juta, ibu lunasin aja 150 juta. Yang suruh lunasin Haji Marco. 150 juta kan sertifikat diminta, udah ibu yang pakai. Bisa. Tenang aja Bu, itu permainan orang Iya bank. katanya kan gini, nanti Bu bulan 10 ini mau saya ajuin gitu kan dia, ajuin lelang gitu. Nanti paling bulan 11 keluar lelangnya gitu. Kalau Ibu jual ya berarti Ibu tinggal bayar itunya aja katanya gitu. Tapi kalau dilelang Ibu mau dijual apa enggak? ya pinginnya mah enggak Pak Haji. Ya udah nggak usah dijual, lunas aja. Lunas ya Pak Haji. Iya, nanti ibu yang bayarin aja lunas gitu. Gampang tadi diajarin. Gampang ya Pak Haji ya? Iya. Amin. Yang penting ibu masih ada gak alat kelaminnya? Kan bapaknya kan sakit udah lama Pak Haji. Sakit apa? Diabetes. Jadi nggak ngacang. Oh, Kapan terakhir ngacang suami? setiap hari. Hah? Tapi hebat Pak, dia diabetes tapi masih alhamdulillah. Ngacang? Iya. Masih ngacang? Dimasukin ke alat kelamin ibu masih bisa? Hah? Dimasukin di alat kelamin ibu masih bisa gak dia? Bisa Pak. Bisa. Alhamdulillah. Masih keras? Masih. Enak? Ya dan tadi ajarin. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nama. Nama saya Ibu Agustin Siswati dari Serang, Pak. Ya. Ya, saya kesini nih mau, kan udah berapa lama tuh dari tahun 2018 mau jual rumah. Terus gimana? Waktu itu saya mau jual rumah, Pak. Jual rumah dari tahun 2018 sampai sekarang kan nggak laku juga tuh. Waktu itu udah pernah ada yang bayar panja 10 juta. Batalin gitu nggak jadi. Gimana? Udah ada yang mau beli, rumah itu udah bayar 10 juta gitu. Dibatalin nggak jadi. Berarti kan uang tuh nggak saya pulangin kan. Nah terus dengan waktu saya coba tawarin ke sebelah rumah. Dia nanya berapa, saya bilang 350. Diam aja nggak berlanjut kan. Terus lama-kelamaan ya istilahnya apa ya, orang pintar apalah gitu Pak ya. Terus dia bilang coba saya iniin rumah tuh katanya. Dilihat rumah kan, terus terus lama-lama katanya gini, ini rumahnya sampai kiamat nggak bakal laku katanya gitu Pak.
Kan yang ngucap dia. Nanti kalau saya sabdain pasti laku. Amin. Sabda saya lebih manjur. Saya kalau sabdain orang nggak pernah gagal. Iya Pak. Nggak pernah gagal. Iyalah. Yang sekarang pertanyaannya alat kelamin ibu masih ada gak? Sebelum Ada, saya Pak. sabdain. Nah itu kan dia ada yang ngontrak Pak. Hmm. Ada yang ngontrak bujangan. Waktu habis lebaran kemarin bulan Maret. Ibu taunya bujangan dari mana? Ngaceng nggak dia? Enggak, dia mau nikah Pak. Ada cewek yang sering ke rumah itu kan. Oh iya. Nah terus Nggak ibu periksa alat kelaminnya? Bujangan apa enggak? enggak sih Pak, dari mukanya. Kalau bujangan alat kelaminnya bawa pandan. Terus? Terus dia nanya waktu itu, Pak, Bu itu rumah mau jual berapa? Kata. Saya bilang 350. Oh iya dah nanti kalau gitu nego bisa ya gitu. Sampai sekarang enggak ini. Itu pas kemarin 2 bulan lalu saya nanya gitu. Ini rumah mau ibu pasangin itu aja ya mau dijual gitu kan. Ya, silakan aja Bu katanya. Tapi dia sebetulnya minat gitu Pak sama ibu orang tuanya gitu. Ya kalau saya pengen harapan saya juga kalau bisa dia yang beli gitu Pak. Dia minat gitu kan, apalagi dia mau nikah gitu. Jadi kalau bisa dia yang beli rumah tuh gitu. Ya. Terus maunya ibu gimana? Ibu saya jual, kalau mau ya dia itu yang beli gitu Pak. Boleh tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Nggak apa-apa ayo ngomong. Ayo ngomong. Kalau yang udah masuk ke sini yang ada alat kelaminnya harus ngomong. Kalau nggak ngomong alat kelaminnya ya hilang. Ayo ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hestri dari Magelang. Magelang. Magelangnya mana? Salaman. Oh iya. Jadi mbaknya asli Magelang Salaman, masnya juga asli Magelang Salaman. Oh asli sana. Itu yang suka orang jual bibit-bibit tanaman Magelang mana? Nah, ada gak situ orang yang tukang bibitin pohon? Saya mau pengen beli buah, bibit pohon, buah. Buat ditanemin di anak yatim. Buah jakar ada gak? Dia gak ketawa karena gak tahu nih dua orang. Buah jakar, tau gak buah jakar? Buah alat kelamin laki-laki. Taunya dia buah dada. Buah jakar tuh buah kontol. Terus? Banyak ya? Di Salaman yang jual itu pohon-pohon buah. Buah kelengkeng. Buah rambutan. Buah pete. Saya mau beli dah. 1.000 pohon apa 2.000 pohon buat ditanamin di sini. Anak yatim senang buah apa namanya buah sawo, belimbing, jambu kelutuk merah, jambu kristal, belimbing, bintang, banyak ya. Mana mic-nya pegang? Mic-nya pegang. Saya yang sering main seperti itu Pak, kemarin juga ketipu ini mau kirim ke Sulawesi. Sebelum lebaran ini 100 juta. Pohon apa? Duren dulu. Duren? Iya. Lah saya baru beli pohon duren. Tingginya 3 meter. Tingginya 3 meter. Harganya 75.000 di itu. Polybag itu. Bukan. Planter. Planter bag. Di Salaman saya beli. Saya beli 1 truk tronton nih. Ya. 1 truk. Yang gede-gede double 200 biji sama pohon kelengkeng. Iya. Pohon kelengkeng tingginya 3 meter. Beli 200 biji buat anak-anak yatim. 75. Tergantung teteknya. Kalau teteknya gede cepet. Kalau teteknya kempes sedikit. Tergantung yang nanam. Ini kan yang nanam ibu yatim. Makanya besok sebelum nanam diperiksa dulu nenek-nenek satu-satu. Yang montok boleh nanam, yang peot nggak boleh. Yang mana? Yang tengah jangan. Ngerusak pohon. Yang ini aja nih, gue mau yang ini nih. Ibu 65 ya? Bu, tadi ada tamu saya usianya 85, teteknya seperti usia 15 tahun.
Ya. Oh kemarin. Montok banget Bu. Usianya 85 tapi teteknya nenennya seperti usia 15 tahun. Montok bener. Nggak kendor. Jadi kalau BH-nya dicopot dia masih gantung aja. Pak Haji. Pak Haji. Mana Pak Haji? Kalau yang lain kan kalau dicopot BH-nya langsung anjlok. Kayak kereta api itu apa? Anjlok ya. Relnya anjlok. Dia katanya waktu nenenin anaknya, waktu lahiran baru nyusu. Itu tetenya hampir setengah meter Bu. Wow luar biasa. Iya. Apa? Bisa, Ibu nanti ditiup. Nanti ada tiup, ambil tiupan nih. Pakai apa namanya? Pompa ban itu. Ini acara apa sih? Acara nenen. Oh jadi Ibu di Salaman. Kemarin kita ke Salaman beli pohon buah. Di mana Salaman kita beli? Salaman deket Borobudur. Arah ke Purworejo. Nganar. Arah Tempuran. Tempuran. Arah Tempuran. Anu apa? Ada kliwon-kliwonnya itu kelurahannya. Oh, Kebon Kliwon. Kebon Kliwon. Beli di situ saya. Ya. Itu memang Kiai di sana ada Kiai Sakti Pak Haji. Apa namanya? Kiai Salaman itu tangannya 4. Iya, kalau Salaman kepalanya 2 kok itu. Kepalanya 2, tangannya 4. Ulangin lagi nggak nyambung gue. Nggak nyambung. Jadi di tempatnya beliau itu ada banyak kiai. Banyak kiai. Kiainya Sakti. Di Salaman. Nah, di Salaman. Kiai Salaman ya. Itu tangannya 4. Tangannya? Iya. Tangannya 4? Iya. Kiai Salaman tangannya 4? Kiai Salaman tangannya 4. Kiai Salaman? Iya. Tangannya 4. Artinya apa dia nggak tahu nih Haji Marco. Arti Marco. Ini kiai. Iya. Salaman. Tangannya 4. Kiai Salaman. Oh, Salaman. Kiai Salaman tangannya 4. Ya. Kepalanya 2. Iya Pak. Ya Kiai sama Kiai. 4 kan tangannya dia 2, tangan dia 2. Alat kelaminnya 2. Bijinya 4. Coba hitung nih Bu, bijinya 2, biji dia 2. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak Bu? Apa? Sambil masak gosong kabeh. Ya ampun. Ya. Oh jadi Salamannya desa apa Masnya? Oh Manoreh. Oh berarti dekat Bukit Manoreh. Dekat Pak. Bawah bukit. Oh di bawah Bukit Manoreh. Iya Bukit Manoreh. Di situ ada Akmil ya. Yang suka pada manjat ke Bukit Manoreh ya. Iya, kalau latihan itu kan sering lewat dusun saya Pak. Lewat dusunnya ya. Iya. Akmil ya. Bukit Manoreh. Iya. Di sana banyak orang miara kambing etawa gak kalau di Bukit Manoreh? Ada Pak. Ada ya? Iya ada. Tapi nggak terlalu banyak Pak. Gak terlalu banyak. Iya. Yang banyak Samigaloh. Samigaloh ya. Ya Samigaloh Purworejo ya. Pasar Pendem. Iya. Pasar Pendem. Pasarnya tahu siapa Pendem nih? Pak? Hah? Tahu Pendem. Ya kan kontol saya pernah ke Pendem. Dan saya pernah ke Pendem. Jadi pasar Pendem setiap hari Sabtu. Rame banget ya. Naik lagi ke atas Samigaloh ya. Samigaloh. Dulu saya miara kambing etawa. Tahun 2000 saya belanja kambing etawa di pasar Pendem. Gitu. Naik dari Purworejo naik ke atas. Lewat pinggir kali terus naik ke atas. Kita naik ke atas bawa mobil. Dulu ada mobil namanya Kia Carnival.
Ya, sampai naik ke atas saya mau ke Samigalo nggak bisa. Maksudnya terlalu ngeden. Akhirnya saya telepon ke sini tahun 2000. Kirimin mobil Cherokee. Dikirimin tuh mobil Cherokee ke sana. Untuk belanja kambing etawa. Ke pasar Pendem. Terus saya jalan-jalan ke Samigalo lihat-lihat. Karena Cherokee kan 4x4 kan, 4-wheel drive. Di tahun 2000 saya udah pakai mobil Cherokee. Karena saya udah meraktekin ilmu RDI dari tahun 94. Jadi umur saya 24 tahun. Saya udah meraktekin ilmu RDI. Jadi umur saya 24 tahun. Saya udah jadi direktur di bank. Nah coba masih praktekin ilmu RDI. 96 saya udah meraktekin ilmu ini udah jadi direktur di bank. Nah ini sekarang 2026. Udah berapa tahun. Coba praktekin. Apa tuh ya salah satunya? Tidak boleh gibah. Tidak boleh nyinyir alias julid. Nah, kita kebanyakan suka julid alias gibah. Sama siapa? Sama orang sekitar. Contohnya ke anak. Kita ngomongin ke suami. Pak, itu kok anak gak mau sholat subuh ya? Ah itu gibah, gak boleh. Pak, itu anak kok kalau suruh mandi susah ya? Ah gak boleh. Atau ibu ngomongin suami. Kemana? Ke kakak kandungnya atau ke adik kandungnya. Itu suami saya kalau habis ML dia tidak mau cebok. Gak boleh, itu gibah namanya. Ya ibu dong yang nyebokin. Jadi kalau udah spermanya keluar, ibu lap pakai tisu basah atau pakai anduk basah. Nanti dikeringin, pakai dipetal. Gitu. Jangan boleh ngomong ke saudara kandung. Iya, suami saya kalau dimasukin keluarnya lama. Enggak boleh, itu namanya gibah. Ah? Apa? Iya nggak boleh, itu nggak boleh. Atau ibu ngomongin sama kucing, us. Iya masukkan kita punya kucing. Kucing kan kalau kawin lama tuh. Kalau suami kita kan kawinnya agak cepet kan. Kucing, kok beda sama suami aku? Nggak boleh tuh gibah. Gibah sama suami. Oh iya. Jadi nanti ibu paksain. Tanya dulu, mau live gak? Kalau live baru gue mau. Kalau nggak live ya sama yang live. Jadi bapak sama ibu gimana caranya biar cair 10 miliar? Ibu bapak bikin takjub Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Nanti saya mau, ini kan bulan Oktober, November, Desember. Nah, coba ibu praktekin. Paling lama sebulan aja, jangan lama-lama. Atau 2 bulan lah. Bonusnya apa Pak Haji? Saya berangkatin umroh gratis bulan Desember. Ya. Iya. Bangun jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Ibu kalau senyumnya susah, yang penting alat kelamin ibu dulu senyumin dulu. Bisa gak ibu senyum alat kelamin ibu senyum? Dimegarin dulu, dibengkek. Ya. Gak boleh, harus 21 detik. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat taubat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Coba Bapak lihat. Sifat 18. Ada berapa tuh di Bapak? Dari 8. Mana mic-nya? Bapak ada berapa tuh sifat 18? Ada berapa tuh? Semua? Waduh. Ibu ada berapa?
Oke. Ada berapa kira-kira? Ada 5? Lebih? Ada 10? Anggap dah 5 dah ya. Yuk. Ya 6 boleh. Yuk Ibu. Si Nenen. Ada berapa ya baju tengah? Boleh. Yuk Ibu pinggir. Ada berapa? Coba sifat 18. Kalau saya sih Pak, cuman ini kadang kepancing emosi untuk anak itu yang karyawan kerja itu. Boleh. Nah, dari Ibu yang punya sifat itu sama Bapak. Suami Pak, maaf. Ya, Sama suami. boleh. Jangan sama suami itu kan bukan karena ini ya Pak Haji ya. Kadang kan suami itu diajak gantian bareng itu susah gitu tuh. Boleh. Pak Haji. Maunya Boleh. Ibu sifat 18 yang tadi di depan Ibu, kira-kira bisa gak paling lama 3 bulan harus hilang. Maunya saya 2 bulan hilang. Kalau bisa sebulan hilang. Bonusnya apa Pak Haji? Saya berangkatin umroh gratis sekeluarga. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kedua, saya tambah lagi biar semangat. Saya berangkatin haji visa furoda gratis di 2026. Suami istri, sekeluarga. Bisa gak? Mau gak? Mau? Mau? Alhamdulillah. Ya. Kalau bisa, kerjain. Nanti Desember kan saya berangkatin anak yatim umroh. Bapak dan Ibu saya berangkatin gratis. Saya kan gak punya uang saku Pak Haji. Saya kasih 10 juta buat sangu, jajan, umroh. Kalau haji kan saya gak punya duit. Saya kasih duit 100 juta. Buat sangu. Haji visa furoda. Karena kan haji visa furoda lama. Kalau umroh kan sebentar. Cuman 12 hari. Pak Haji punten. Oh ngilangin dendam itu gimana ya Pak Haji? Ibu harus saya bunuh. Karena dendam gak bisa dihilangin. Kecuali pendendamnya ini mesti kita bunuh. Nanti sembuh sendiri. Iya maksudnya kan kita kan mau ini ya tapi kadang timbul bukan. Cara ngilangin sifat 18 di perempuan paling gampang. Gimana caranya? Wajib tiap hari dinenen sama pasangannya lawan jenis. Nanti saya pinjemin bandot. Saya ada bandot. Ada bandot. Bandot saya tuh luar biasa. Dia nggak boleh lihat BH. Langsung. Komen mikir sih alhamdulillah. Nggak boleh. Bodoh amat gitu ya Pak Haji. Ya. Bapak bisa gak tuh sebulan saya kasih waktu ngilangin sifat 18? Bisa ya. Bonusnya saya berangkatin umroh gratis. 18 Terus sifat. Ketawanya, Apa? Sebulan bisa itu Pak Haji tahu. Apa? Ketahuannya gimana Pak Haji? Ketawanya. Bangun tidur. Hah? Kalau ketahuannya kalau kita Kan ibu sekarang datang kelihatan alat kelaminnya lonjong. Nanti kalau ibu bisa langsung kotak bentuknya. mana? Kan saya bisa neropong. Saya yang neropong. Saya bisa neropong. Kalau ibu bisa langsung kotak bentuknya, kotak. Sekarang kan lonjong. Oval, sekarang oval. Ya, karena apa? Karena mikir. Kalau nggak mikir langsung kotak. Alat kelamin perempuan itu kalau dia nggak mikir bentuknya langsung kotak. Tak tok tok tak tok kotak. Karena sudah keluar. Karena udah keluar. Out of the box. Off. Out of the box. Artinya apa? Keluar dari kotak. Nah. Ini acara apa? Si acara apa? Jadi kalau sifat 18-nya keluar, itu berarti kan keluar dari kotak, jadi bentuk kotak gitu. Pak kalau cerewet gimana Pak? Gampang. Saya kan cerewet emang. Gampang. Kan saya kasih hadiah bonus umroh gratis. Mau nggak mau kan ibu harus patuh sama saya. Pasti patuh. Kalau ibu nggak patuh kan ibu nggak dapat hadiah dong umroh gratis suami istri. Ibu yang praktekin, suami dibawa. Ibu yang praktekin, suami dibawa. Bapak yang praktekin, istri dibawa gitu loh. Saya maunya suami istri. Saya pengennya Bapak hajiin rumah itu sama. Bu, Sultan. ibu paksain ilmu RDI jangan dilanggar. Nanti utang ibu yang lunasin Haji Marco. Haji Marco baru lunas 460 miliar.
siap Pak Haji ya? Ya, Pak Haji senyum aja. iya. Iya kan. Berarti siku ya. Iya Pak Haji ya? Udah gue aja, gue. Gue aja yang lunasin deh, gue aja yang lunasin. Asik. Soalnya kalau nggak begitu, lo nggak percaya sama Allah. Padahal kan janjinya Allah di Al-Quran. Pasti. Orang yang baca Quran, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pasti cair 10 miliar. Karena ibu nggak yakin, gue yang yakin. Udah hadiah lo, gue yang ngambil aja ke Allah 10 miliar. Set. Nanti jatah lo, gue bayarin utang lo aja 300 juta. Pruk. Yang 9 miliar 700 milik gue. Ibu yang praktekin saya menang banyak. Abi dia nggak percaya sama Allah. Percaya Pak Haji. Nah makanya ayo. Nih, Pak Haji, kalau Mana mic-nya? Mic-nya mana? waktu itu udah saya jalanin Pak Haji ya. Terus pas itu kan namanya masak apa gitu kan ya, jualan kan Pak Haji ya. Udah terlalu capek kali. Kecapean gitu. Kalau soalnya bapaknya kan nggak bisa diandelin gitu ya. Semuanya kan saya gitu. Jadi kadang-kadang kecapean itu bangunnya itu susah Pak Haji. Mbak Rati alhamdulillah meraktekin ilmu RDI cair 400 miliar. Bonusnya dari saya berangkatin umroh kemarin tanggal 14. Sama anak yatim. Dia sebagai pendampingnya. Nah mau saya besok akhir Desember mbaknya yang saya berangkatin dampingin anak yatim. Gimana saya mau dampingin mbaknya nggak kualitas. Bangun jam 00 nggak bisa. Senyum nggak bisa. Tahajud nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Kan saya malu sama travelnya. Kalau ditanya Pak Haji salah pilih pendamping ya. Kenapa travel anak yatim bangun jam 00. Masa pendampingnya masih tidur. Anak yatim udah ke masjid. Masa pendampingnya masih tidur. Anak yatim pulang dari masjid. Pendampingnya baru bangun. Nggak bohong. Kalau saya sih Pak Haji ya tidur malam itu jarang ya emang. Terus paling tidurnya pagi. Anak berangkat sekolah baru tidur gitu. Nggak apa-apa. Jam 9 bangun. Nggak apa-apa. mulai Tapi masak baca warung Quran. gitu. Ini Iya. enggak. Dari maghrib sampai isya. Anak yatim di masjid. Ini tamu RDA yang dampingin malah pulang. Aduh. Ngapain lo pulang ke masjid? Nanti kalau isya ke masjid lagi nggak dapat tempat duduk. Jadi ibu paksain. Sifat 18 ilangin tuh. Namanya sifat bangsat. Sifat biadab. Adanya ada di setan, bukan di kita. Tapi kenapa adanya di kita? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Salah satunya apa sih Pak Haji? Misalkan tetangga buang sampah di dekat rumah kita. Tetangga buang sampah di dekat rumah kita. Kita yang ngamuk-ngamuk. Nggak boleh. Enggak Pak Haji saya. Gue nggak nyindir lo, gue nyindir dia. Jawab lo pakai mic. Mana micnya? Jawab, bener gak? Bener Pak Haji. Tuh. Karena lo datangnya sendiri jadi gue kekernya nggak jelas. Kalau berdua gue ngekernya jelas. Jadi kalau nggak sama pasangan nggak jelas Pak. Nggak jelas. Pasangan saya nggak bisa dibawa Pak. Gampang, bawa nanti botol bawa sini. Botol kecap. Masalahnya Pak Haji. Mbak, ini contoh ya Mbak. Lo buang sampah. Dia juga buang sampah. Anggap lo iuran buang sampah ke RT berapa? Taruh 50.000 dah paling mahal. Setahun kan cuma 600.000. Kalau tetangga lo buang, anggap aja lo talangin dia 600.000. Tapi kan Allah cairin 10 miliar. Lo dapat umroh gratis, dapat haji gratis dari gue. Masa begitu ribut? Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Sekarang gede komen apa gede hajat? Komen. Gede. Sekarang hajat. Iya. Hajat. Kemarin. Iya kemarin. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Jadi nggak boleh ngeluh. Paksain. Perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Di mod. Pernah mbaknya ngemot? Nah, lakukan tiap hari. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Perempuan yang tiap hari nyebokin kalau lakinya pipis. Kalau pipis mbaknya nyebokin. Alat kelaminnya dicebokin. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Perempuan yang hobinya kalau suami makan disuapin pakai tangan. Disuapin pakai tangan.
saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ya, ya. Perempuan yang hobinya mandiin suami, tapi mbaknya nggak boleh telanjang bulat, harus pakai daster dan nggak boleh pakai BH dan nggak boleh pakai celana dalam. Kenapa Pak Haji? Nggak boleh pakai? Ya, biar kalau suaminya mau ngeremes-remes gampang di kamar mandi. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. 3, 4, 5, 6. Perempuan atau laki yang kalau mau keluar rumah dia remes dulu alat kelaminnya pasangannya. Jadi bapak mau keluar remes dulu alat kelamin ibu. Masukin tangannya ke dalam celana diremes. Jadi kalau bapak mau keluar rumah nih, wajib bapak ngeremes alat kelaminnya perempuannya. Wajib remes. Cuit. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Begitu juga perempuan kalau mau keluar rumah remes alat kelaminnya pasangannya, nggak bakal saldonya di bawah 1 M. Kalau mau keluar bareng ngeremes barang-barang, zet. Kalau listriknya mati langsung dibayar tunai sama Allah. Gitu. Kenapa konslet? Ada lagi? Gampang nggak? Ya. Lo harus gampang. Gue nggak mau lo udah kondisi parah baru ke RDI. Kayak contoh tuh tadi. Disantet udah 11 tahun. Baru datang ke sini. Gue nggak mau. Iya baru tahu. 11 tahun dia. Udah mendarah daging santetnya. Tuh baru kita obatin. Baru gue kasih minum air asinan. Baru sekali gue minum air. Sebotol ya? Baru minum air asinan sebotol. Langsung perubahannya drastis. Tuh. Gimana? Gue suruh 9 hari di sini. Nginep gratis. Rawat inap gratis. Makan gratis. Air asinan gratis. Yasinan gratis. Kayak tadi kan gue yasinin tuh gue riung sama anak yatim. Yang bayar anak yatim yang nyantunin gue. Pokoknya lo harus sembuh. Dah. Dan dari Wonosobo. Jauh dari Wonosobo. Naik bus dia jauh ke sini. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Pak Haji, adik saya kan mau nikah nih, adik tinggal satu-satunya, bapak ibu udah nggak ada gitu kan. Kan satu rumah sama saya di kampung. Gitu. Jadi nanti Desember tuh mau nikah, bingungnya tuh belum ada dana gitu. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut, pasti ada dana. Colek alat kelamin ibu, pasti ada dana. Kan ibu nanti kan saya kasih 10 miliar. Amin. Buat biayain dia kawin masa nggak cukup? Yang penting sifat bangsat jangan ada. Ini. Sifat Anak 18. Yang kerja itu tuh Pak, yang bikin jengkel aja. Bapak, Sekarang gede jengkel apa gede hajat? hajat Pak. Ya udah, ibu mesti lawan. Hilangin. Kalau ibu masih jengkel, ibu nggak akan saya kasih 10 miliar. Kadang pinginnya mah gak mau Pak Haji ya, repot gitu. Cuman udah beres semua tuh anak buahnya. Beneran deh, udahlah. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Hajat. Ya iya, pokoknya lawan itu. Pokoknya ibu praktekin bonus utang ibu saya yang lunasin plus saya berangkatin umroh gratis sama haji gratis. Udah praktekin aja itu. Kapan Pak Haji? Kapan? Sampai berjumpa lagi. Di bulan depan berjumpa Pak Haji. Saya nih Pak Haji ya, dari kemarin tuh kan ditanya sama ya, Umi ya, katanya, emang yakin ketemu Pak Haji? Yakin aku bilang gitu. Alhamdulillah ada yang minjemin uang Nah, buat privat. Tapi nggak ketemu sama Pak Haji. Bu, RDAY kalau nggak dipaksain nggak akan ketemu. Kalau nggak dipaksain nggak akan terkabul. Kalau nggak dipaksain nggak akan berhasil. Emang mesti dipaksa Bu. Kayak tadi orang Wonosobo kan dipaksa tuh. Tadi bertiga Pak Haji, 3 kali itu kan. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Pas mau ke sini, saya juga niat gitu kan Pak Haji. Ngajak, ayo gitu kan. Nah, yang bertiga tuh sama adik Pak Haji. Terus kata, "Ma yakin?" kata. "Insya Allah," gitu kan, yakin gitu. Pas tadi kok sepi gitu Pak Haji ya. Kok sepi gitu. Terus nanya ke farmasi itu kan, ya, "Pak ini privat nih minimal berapa Pak?" gitu kan. 2 juta. Ngomong, "Ikut yuk," gitu kita di Pak. Nggak megang gitu. Tadi telepon adik gitu kan. "Tolong sih mau privat gitu kan. Berapa ini?" Terus nanti gini-gini gimana katanya. Udah pokoknya nanti bisa gitu kan. Nah, jadi
tadi kita bertiga, sekarang berdua, alhamdulillah gitu. Ya bisa ketemu Pak Haji gitu. Iya. Ibunya harus yakin dulu. Insya Allah yakin Pak. Ya Waktu gitu. itu Kan udah dengan yakin ibu bisa privat. Cuma saya ini yang susahnya Pak Haji, baca Al-Quran 12 tuh belum sampai, paling 6. Nggak apa-apa. Apa ya Pak Haji? Kan proses Bu, Iya. bertahap. Nggak ada orang langsung baca 12 juz, nggak ada. Proses. Iya. Proses. Alhamdulillah sih Pak Haji 10 hari selesai gitu, hatam Al-Quran gitu. Tapi boleh nggak Pak Haji ya, saya gini, ngadain tadarusan sama anak mantu cucu gitu kan. Apa? Tadarusan keluarga, anak mantu cucu 6 orang. Tadarusan. Tapi saya baca Al-Quran itu, saya niatkan untuk sekalian tadarusan, boleh itu? Nggak boleh, mesti sendiri. Jam-jam 00. Enggak, iya, tapi yang saya baca Al-Quran itu sekalian saya baca tadarusan saya gitu. Misalnya Jam berapa bacanya? jam habis sholat malam itu, habis sholat. Harus jam 00. Iya, biar kan bangun. Sendiri. Nggak Iya. boleh rame-rame sendiri. Enggak gini Pak Haji, kan itu kan jauh-jauh mental. Jakarta kan. Saya kan di rumah sendiri Pak Haji. Tapi saya dengan keluarga tuh begini. Nggak usah pakai HP. Zaman dulu kan nggak ada HP. Udah aja buka Quran Enggak sendiri. pakai HP Pak Haji, enggak pakai HP. Cuman saya dari itu niat itu saya baca itu sekalian baca Quran sekalian tadarusan gitu. Enggak boleh kali Pak Haji. Alah nggak usah, udah nggak ada niat-niatnya. Baca aja udah. Biar Oh gitu cepet. aja. Iya. Oh, iya deh. Baca. Oke? Iya Pak Haji. Oke. Yuk sebelum saya tutup ada lagi. Karena ini ada yang 10 juta nih lagi antri. Ah? Ini Pak Haji, saya kan anak saya kerja Jakarta di perawat KMC. Pertanyaannya apa? Anak saya ini kan kemarin gini Bu, tolong doain Bu katanya. Soalnya ini pengurangan karyawan katanya gitu kan. Terus Agustus September itu udah saya praktekin sama dia, bilangin pokoknya kakak gini gitu kan. Itu foto kakak ibu yang ngelaksain betul kempit gitu Pak. Nah, terus Oktober ini gimana Kak? Mudah-mudahan Bu kakak nggak kena katanya, nggak keluar dari kerjaan itu, nggak dia Pak. Selama anak ibu ngomong mudah-mudahan pasti kena. Nggak boleh ngomong mudah-mudahan. Tapi ngomongnya harus pasti. Oh, gitu. Pasti nggak kena. Pasti lulus. Pasti diterima. Pasti deal. Pasti jadi milik saya. Kalau ngomong mudah-mudahan udah pasti nggak terkabul Bu. Dia kemarin saya nanya Pak Haji, gimana Kak gitu kan. Bilangin sama dia, bilangin. Bukan mudah-mudahan, semoga katanya Pak. Semoga kakak masih dipertahankan kerja di sini gitu ngomongnya. Nggak boleh. Pasti gitu Pak Haji ya. Pasti. Kalau Tapi ibu dia mau ngomong, melakukan yang sesuatu. kalau semoga dipecat. Dia mau ngejar semua tuh, yang balik semua tuh dia nurut mau gitu. Terus Pokoknya saya kalau lagi- dia ngomong semoga pasti dipecat dah. Oh, Kok gitu Pak Haji? Karena kalau ke Allah tuh pasti. Tidak ada di Al-Quran Allah tuh nggak pasti Bu. tuh ini gimana Pak Haji nih? Ini tinggal Oktober ini terakhir dia nih Pak. Ya ibu yang ngomong dong. Kak ngomongnya pasti ya. Oh gitu. Awas kalau kamu ngomong pasti. Kamu dipecat. Takut dia kan. Orang Indonesia tuh tak maunya ditakut-takutin. Iya betul. Kalau nggak ditakut-takutin dia nyelonong boy. Pasti. Pasti. Iya. Oke? Terus satu lagi Pak Haji, ini mantu saya ya yang suaminya. Waktu lebaran puasa kemarin kan dia butuhin rumah nih. Butuhin rumah, iparnya ini orang Cirebon kan. Jadi dia butuhin rumah tuh, padahal dia ini benar nggak salah gitu. Cuman dia diancam sama iparnya nih. Lo katanya kalau mau buang-buang itu katanya jangan buang ke taman gua, kata ke belakang itu kan tanaman dia. Dia jawab, ngapain juga gue buang situ kan udah lihat kan ke sini. Tapi setelah dia gitu tuh badan tuh kurus kayak tua belum waktunya Pak gitu kayak kakek. Pertanyaannya apa? Ya, yang bikin dia ini tuh kenapa gitu Pak Haji? Udah Disantet, diguna-guna. ya makanya saya bilang gini ke anak saya, Kak bilangnya sama dia suruh lakukan yang kayak kata Pak Haji itu tak gitu Pak. Minum air cebokan. Minum air cebokan istrinya. Jadi istrinya dicebok alat kelaminnya, bangun tidur sebelum pipis, diminumin ke suaminya. Kalau dia nggak mau, ditipu, bikin agar-agar, bikin bubur kacang hijau. Saya suruh masakin ke nasi Pak, masak nasi sama masukkan ke galon gitu. Boleh. Itu Pokoknya sama itu. anak-anak keikut nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Nanti sehat lagi normal. Iya. Itu karena kiriman santet. Tapi sekarang ya si orang itu kena stroke Pak. Ya nggak apa-apa, tektok, dua-duanya kena. Nanti ibu tinggal melayat, dua-duanya mati kan? Melayat udah. Janganlah Pak, mantu saya kasihan. Ya udah kena gimana? Kalau nggak keluar kan pasti mati.
Kayak tadi ti orang disantet nih yang orang Wonosobo. Targetnya kan mati. Udah 11 tahun. Tapi ini benar kena santet dia Pak. Iya. Mantu saya nih. Iyalah udah kena santet aja dah ya. Biar Jangan enak. apa. Ada lagi? Anak-anak masih kecil-kecil Pak. Alah kan itu mantu lo, ngapain dipusingin, yang penting diri lo dulu aja, ngapain tapi lo kan mikirin dia mantu. Suaminya anak Pak Haji. Udah biar yang penting lo dulu kaya raya. Ngapain lo mikirin mantu. Ada bekas mantu. Ada gak bekas anak? Enggak. Nggak ada, udah dulu lah kaya, oke? Amin. Yuk sebelahnya yuk. Ini yang sedekah 10 juta udah antri soalnya di luar. Yuk. Ayo. Pak Haji, ini Yuk. yang mendesakkan tanggungan saya kan hampir 1 M. Ya, Saya sendiri juga nganggur dan ya. itu yang bikin saya benar-benar Pertanyaannya, biar cepat lunas, tajir melintir. bos, sama- utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin, bos. Orang kalau belum waktunya mati, pengen mati nggak bisa, bos. Buktinya tuh udah disantet 11 tahun nggak mati-mati. Herannya ketemu RDAY, tuh udah mulai sembuh. Udah mulai. Padahal baru minum 1 botol air asinan. Udah perubahannya luar biasa. Bisa naik tangga. Tadi datangnya lemes. 2, ini belum waktunya sholat subuh. Lo sholat subuh deh. Allahu Akbar. Diterima nggak? Enggak, orang belum waktunya subuh. Ibu pernah bunting. Baru 3 bulan. Ngebet pengen lahiran. Bisa nggak? Nggak bisa, buntingnya 9 bulan. Jadi utang kalau belum waktunya lunas, tidak akan bisa lunas. Jadi gimana dong Pak Haji sambil nunggu lunas? Bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat, bla 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 bla. Nggak usah gue terangin, udah bosen kali lo. Nanti Allah takjub. Nanti utang lo dilunasi sama Allah. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Bisa? Bisa dong. Haji Marco mau jual aset nggak laku-laku dari 2014. Betul? Dia ijab terus, di RDI selama 11 tahun. Baru laku 2025. Alhamdulillah. Pengen jual penggilingan padi 17 tahun nggak laku-laku. Diijabin selama 7 bulan laku. Jadi kalau belum waktunya nggak bisa, bos. Belum waktunya nggak bakal bisa. Jadi lo caranya apa? Jangan pengen buru-buru lunas. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah coba gitu. Mana mic-nya? Ayo pakai mic. Kan begini Pak Haji, itu nanti kan orang tuh bulan 11 itu katanya udah turun apa itu lelang itu gimana Pak Haji? Lah ibu belum bangun jam 00, belum senyum, belum mandi, belum tahajud, belum paksa baca Quran 12 juz, gimana gue mau jawab? Targetnya lama nggak Pak Haji? Kalau sebulan saya jalanin nggak putus-putus? Jangankan sebulan, seminggu biar cepat. Ya udah seminggu tak jalanin. Nah ya Pak Haji. udah gitu, Nggak tidur ibunya saya. juga nggak niat, harus niat Iya bu. Pak Haji, Allah. Harus niat bu, niat gitu. Saya aja niat semangat. Semangat Pak Haji. Saya dari nih rumah. bu buat berangkatin anak yatim besok bulan Desember. Saya udah niat. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Tadi barusan nih bu. Tadi barusan. Tamu RDA ada yang cair bu. Ada yang cair 6 miliar. 6 miliar tunai. Saya dikasih barusan 350 juta. Coba lu lihat nih. Amplopnya yang hijau. Bener gak 350 juta? Jangan liatin Pak. Entar Pak. Alah biarin lu. Kalau nggak begitu lu. Ingin sayanya nanti. Pak cuma. Oh biru ungu. Hah? Bener gak tuh tulisannya? Berapa tuh? Berapa? Berapa nih? Uang semua ya Pak Haji? Ini berapa ya? Aduh ngecas Pak Haji. Tuh, 350. Cair 6 mil. Oh, berarti aku Cair. seminggu nanti cair ya Pak Haji ya? Lah sekarang ibu gimana mau dikabulin sama Allah, ngerjain juga enggak, ngerjain dulu. Tadi saya pamit dulu ya Pak. Kesini Pak Haji kesini. Lo kerjain dulu. Pak Haji, Gue nyicil, nabung tiap hari, nabung buat apa? Buat anak yatim umroh. Masa umroh gue celamitan?
Minta ke tamu-tamu ngapain? Ini aja. Tamu-tamu yang kakap-kakap. Lo bisa nyumbang berapa lo? Anak yatim gue besok Desember mau berangkat. Plus tamu-tamu gue mau berangkatin. Gue lo mau nyumbang berapa? Kalau lo gue sabdain. Oke. 350 juta. Taruh duitnya. Kapan, Pak? Udah cair. Sabdain Pak Haji. Ya nggak mungkin lah. Air 10 miliar. Saudara bukan, Nggak teman cuma bukan. 500. Nggak cuma 501 M. Nggak mungkin. Lo ngerjain juga belum. Ngerjain Pak Haji. Mana buktinya? Belum. Ya iya. Tamu RDA itu terlalu banyak nuntut. Mana Pak Haji, saya belum ditransfer 100 juta. Apalagi 100 juta. Seketik nih gue transfer ke dia juga selesai. Tapi kan dia juga nggak ngerjain kok. Makanya gue mau ibu harus praktekin. Harus. Kita saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kita juga baru kenal. Kok Pak Haji baik? Ya memotivasi ibu biar ibu terkabul. Saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunia kan sudah dapet. Robicon udah ada. Hammer udah ada. Velfire udah ada. Pajero udah ada. Ibu kan belum. Harus Bu, paksain. Paksain. Bisa? Jangan banyak nuntut. Tapi berbuat. Kita kan enggak terlalu banyak nuntut. Kenapa? Karena kita dituntut sama debt collector. Jadi kita nuntut balik ke Allah. Kata Allah ya enggak gitu juga dong. Gitu Pak Haji. Berarti ini biarin aja gitu ya. Kalau emang Ibu berbuat dulu. Belum bangun jam 00. Belum senyum. Belum mandi. Belum tahajud. Belum baca Quran 12 juz. Belum sedekah subuhnya mana. Belum sedekah Jumat barokahnya potong sapi 1 juta mana. Bu. Orang kaya di Indonesia yang punya PT BES Corporation, orang kaya gak tuh PT BES? Hah? Iya dong Pak Haji. Ya, PT BES. Itu dia tiap Jumat motong kambing Bu, 2 ekor. Ibu lihat di TikTok dah, Ya, orang pemilik kaya kan, PT Pak Haji. BES. Hah? Orang kaya ya. PT BES, ya kaya kan dia punya multi level marketing Ya, PT iya. BES Corporation. Dia punya multi level marketing PT BES. Dia potong kambing 2 ekor tiap Jumat. Kalau RDA nggak level, sapi. Kalau nggak sapi, kebo. Kalau ada onta gue potong. Kok gitu Pak Haji? Ya karena kita di atas rata-rata Bu. Pemilik BES, coba ibu lihat dah di TikTok. Gue aja baru baca tadi apa kemarin tuh. Pemilik PT BES Corporation, pemilik orang Bandung, potong kambing setiap Jumat barokah maksain 2 ekor. Kambing, kalau RDA sapi 1 juta potong kita patungan. Gue paksa dari kapan tuh Pak Haji? Dari 2011. Kalau gue motong mah dari tahun 2000, tapi gue maksain tamu-tamu 2011. Nah coba lo paksain bos, jangan cair 1 miliar atau cair 10 miliar. Buktiin dulu sama Allah. Contohnya gini, kita kan suka begini. Bu, misalkan ibu bikin makanan gandasturi atau makanan ketupat lepet atau ibu makan apa? Makanan lapis legit. Bu, pesen dong lapis legit. Berapa Pak Haji? 5.000. 5.000 biji lapis legit. Tapi saya nggak kasih duit. Semangat gak ibu bikinnya? Nggak semangat. Tapi pada saat Bu pesen dong lapis legit 1.000. Nih saya bayar nih 10 juta. Semangat gak? Semangat. Begitu juga Allah. Minta mulu. Sedekahnya mana? Seikhlasnya. Mana ada. Di RDA nggak ada sedekah seikhlasnya. Ikhlas nyusul. Yang penting lo praktekin dulu. Begitu. Karena kalau nanti terkabul juga ikhlas sendiri. Ya kan? Belum nyambung ya omongan gue. Jadi maksa. Dan hajat mesti diucapin berulang-ulang. Bapak sebagai laki-laki, ibu sebagai perempuan. Pada saat dulu pengantin baru ML. Pada saat bapak dimasukin. Emang sekali masukin. Jelep. Cabut masuk. Cabut masuk. Bles. Selep. Bles. Selep. Begitu juga hajatnya diulang-ulang.
pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul. Diulang-ulang kayak manggil ayam, nggak ada. Ker 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 ker. Ah? Ya manggilnya berulang-ulang, nggak sekali kan? Ada nggak manggil kucing sekali? Pus. Enggak lah, pus. 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 Begitu juga ML. Emang ML sekali masuk Pak, jelek. Enggak kan? Cabut, masukin. Cabut, masukin. Cabut, masukin. Kalau pas spermanya mau keluar ditekan. Enak gak Pak? Jempol 2. Ini enggak. Ibu-ibu kalau pas lagi ditekan sama suaminya. Papa, enak. Empret. Nyebut hajat dong. Cair, cair, cair. Bisa? Harus bisa. Ibu sama bapak mesti lo yang punya hajat, gue yang gregetan. Kenapa? Karena hajat lo di depan mata, tapinya lo slow. Kapan slow? Kok Pak Haji tahu gue slow? Karena lo suka ngomongnya begini. Kapan ya gue punya duit 10 miliar? Kok kapan? Slow. Gimana ya caranya punya duit 10 miliar? Kok gimana? Nggak ada gimana. Pasti. Nggak ada kapan. Pasti. 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 Pasti gitu. Karena kalau dari Allah tuh pasti Bu. Kalau dari Allah tuh pasti. Ibu mimpi gak waktu SD kawin sama dia? Lo mimpi gak waktu SD kawin sama dia? Gak mimpi. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa? Harus bisa. Saya kasih waktu sebulan. Sifat 18 gak boleh ada, paksain 12 juz. Bonus saya berangkatin umroh gratis. Oke? Bonus lagi saya berangkatin haji gratis. Oke? Gue megang yang sedekah 10 juta dulu. Oke? Udah pada antri. Sampai ketemu lagi. Sip. Ayo. Nggak ada salaman. Yuk panggil bos. Yo. Yo. Nenenin pasangan wajib ya. Yang nggak ada suaminya nenenin kucing. Bangkunya majuin bos. Ayo. Ayo boy. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk, tinggal di mana? Tinggal di Halmahera, Pak Haji. Halmahera. Halmahera tuh mana? Maluku Utara. Hah? Maluku Utara. Apa kegiatannya di sana, bos? Mik apa? Pakai mik. Apa? Mebel bikin apa ya? Mebel. Ya. Berarti bos uang Jowo. Jeporo. Ya. Oh, iya iya iya. Jadi asli Jeporo tinggal di Halmahera. Iya, Pak. Maluku Utara. Iya. Di sana pengrajin atau toko mebel atau kerja atau apa? Usaha mebel, Pak. Usaha mebel. Iya. Mebelnya beli dari Jepara atau bikin di sana? Bikin di sana, Pak. Jadi dari kayu jati. Bukan kayu tempatan lah, kayu di kelilingnya sana. Baru dibikin kalau ada orang pesan pintu, kusen atau kursi, ya baru dibikin begitu, Pak. Jualnya di masyarakat setempat. Oh iya iya iya. Nah terus KRDAI maksain apa hajatnya bos? Hajatnya ya ingin saya masih ada tanggungan Apa? Mas saya masih ada tanggungan bank 100 juta. Pak. Utang? Ya.
Oh iya. Terus saya ingin usaha saya lebih maju dan tajir melintir begitu Pak. Oh Tapi gampang. ini apa yang orang rumah istri saya ini juga ada baru 1-2 bulan ini usaha di fresh chicken apa termasuk makanan beku itu. Mm-mm. Ayam, buah-buahan begitu. Jadi bos tahu RDI gimana ceritanya? Coba cerita dulu. Saya tahu RDAY dari YouTube, dari YouTube waktu itu mungkin 1 tahun yang lalu ya. Awal mulanya dari awal tahun ini. Januari kalau nggak salah itu. Waktu itu saya melihat waktu usia umur 40 tahun kalau mau kaya raya tajir melintir tidak usah kerja. Nah itu kok bisa saya lihat itu harus baca Al-Quran, sholat malam itu saya lakukan. Saya lakukan dan saya sudah pernah istilahnya apa ya, testimoninya saya sudah merasakan. Gimana coba bos? Saya waktu itu bawa mobil dan papasan jembatan kecil, celana dalam saya balik, saya nabrak, itu kan enggak apa ya, itu enggak muat lah intinya. Saya nabrak kelenteng, aku pikir sudah jebur di kali. Padahal tidak, meledak dari itu suara keras sekali, cuman bannya yang meledak. Jadi alhamdulillah saya itu Selamat. Oh gelo. Cuman mobilnya lecet sedikit. Padahal Mas belum pernah ketemu saya ya. Belum pernah sama sekali. Iya, Pak. Belum pernah ketemu saya, belum pernah datang. Belum. Tapi udah meraktekin ilmu RDI di Halmahera. Iya, Pak. Tapi hajatnya terkabul. Wow. Terus saya ini kapan saya harus bisa ketemu dengan Pak Haji? Pokoknya saya ingin ketemu apapun caranya. Kemarin ini saya ditelepon anak saya yang mau wisuda tanggal 21 nanti. Waktu ditelepon itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu atau sekitar 3 minggu yang lalu lah. Iya. Pokoknya saya harus bisa ketemu sama Pak Haji Suswanto bagaimanapun caranya. Iya. Syukur alhamdulillah itu Pak ada pekerjaan, ada telepon. Iya. Ada pekerjaan untuk saya mampu untuk ongkos ke sini dan privat ini. Oh geblek. Wow. Jadi makanya saya ini sangat terharu sekali ketemu Pak Haji. Mau nangis. Tadi salaman sama gue nangis. Iya Pak Haji. Iya salaman sama gue nangis tadi. Saya mau ngomong apa saya enggak bagaimana ini saya enggak bisa membayangkan. Iya. Jadi sangat senang dan sangat terima kasih sekali sama Allah Ta'ala lantaran Pak Haji. Iya. Gitu. Luar biasa. Jadi bos di Halmahera tinggal sama siapa aja? Semua Pak. Siapa aja? Anak, istri, sekolah di sana semua. Anak berapa? Anak 3, yang 1 ini tanggal 21 nanti wisuda. Oh kuliah di mana? Di Jepara sih. Oh di Jepara. Yang perempuan 1 SMP sekolah di Halmahera, sama yang laki-laki di MI. Di Halmahera juga? Iya. Jadi yang nomor 1 nih yang di wisuda ini dulu kuliahnya di Jepara. Iya. Nah kuliah di Jepara itu pulang pergi atau tinggal sama neneknya atau tinggal sama tinggal sama neneknya. Oh, ya, tinggal sama neneknya. Jadi di kampung lah intinya, kuliah di kampung lah, dalam kota lah intinya. Oh iya. Jadi enggak terlalu ini sih, enggak terlalu beban gitu. Ya alhamdulillah mampu. Kalau Jepara termasuk kota kali ya? Ya Kak, saya tinggal di kota. Di kotanya ya? Di kotanya di situ. Dekat Pantai Kartini lah. Pantai Kartini. Dekatnya di situ, dekat kota. Di kampung saya itu. Kalau di Halmaheranya ya di kota sih. Di belakang perumahan Dewan ya. Kalau sama rumah sakit sama intinya kegiatan perkotaan dekat lah. Gitu. Jadi emasnya kesini mau hajatnya utangnya lunas. Enggak, saya usaha ya itu kan anjuran, jadi kita Bas, jadi saya perhatiin ini tamu-tamu RDI yang pada hajatnya terkabul kayak tadi, alhamdulillah dia terkabul 6 miliar. Tadi kemarin terkabul 90 miliar. Itu syaratnya cuma 1, Bos.
nggak boleh punya sifat 18. Salah satunya mikir. Nah, Alhamdulillah Pak Haji, kesini coba lu saya jangan itu mikir. nggak terlalu mikir tadi itu. Pokoknya saya Ini mau ketemu nyampe. Pak Haji, pokoknya ini privat saya mau eksekutif, pokoknya ya nggak ada tamu lain. nggak ada tamu lain. Hanya kita doang. Iya, begitu. Apapun caranya, ya alhamdulillah sampai. Dan kalau saya ingat perjalanan kita juga bukan ini Pak, dari mulai kemarin jadi 2 hari 2 malam ini. Oh, naik kapal laut, kapal udara? Kapal udara sih, cuman dari apa ya, dari kampung saya ke Ternate itu kan masih 4 jam, 5 jam. Dari Itu kan Halmahera? nyebrang. Baru nanti saya takut cuaca buruk, jadi tadi malam saya juga sudah nginep di penginapan. Terus tadi siang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Terus ini tadi dijemput sama adik saya, kan adik saya ada tinggal di sini, di sekitaran sini lah, Parung apa? Oh, Depok. Parung. Nah, di Depok situ. Depok. Sekitaran di situ. Dia nanya dong, kok mau ke Bogor, ngapain gitu? Ya dia nggak tahu, pokoknya saya antar ke ini, RDAY, saya kan sudah lihat di map itu, map Google, ini alamatnya. Jadi diantar-antar sampai sini ya dari jam 1 tadi sebenarnya. Oh. Sampai. Kok baru daftarin nyusul? Iya baru datang itu langsung daftar. Oh. Jadi enggak sempat istirahat apa-apa enggak sempat. Dan nyampe sini jam berapa tadi? Baru datang. Saya kurang tahu jam berapa tapi baru datang ketemu Bapak tadi itu saya merokok belum ada 1 batang itu. Iya. Saya ke sini hajat saya begini Pak Haji. Itu kemarin kan saya ada intinya ada rumah teman saya ingin sekali dan orang itu mau dijual sebenarnya. Saya ingin lokasi, tempat, tanah. Ya, lokasi rumah yang untuk usaha nantinya gitu. Saya pinggir jalan dan usaha saya mebel itu semakin sukses lah. Sama usaha jual pedagangnya istri saya itu semakin sukses begitu aja. Ya, terus? Ya seperti mudah-mudahan semakin. Jangan mudah-mudahan, pasti sukses begitu Pak Haji. Biaran tajir melintir begitu Pak Haji. Iya. Dan saya boleh cerita ini Pak Haji. Boleh dong, ayo dengerin. Memang kehidupan saya ini waktu saya di Jepara ini orang tua kan nggak ada. Suami istri? Bapak Ibu? Waktu orang tua saya dulu nggak ada. Jadi saya merantau ke sana ini mungkin saya sudah mampu sekarang ya saya ingin yang sukses lah Pak Haji. Terus? Ya saya ingin yang sukses dan nanti tahun depan ini ada mega proyek intinya di sana bikin perumahan BTN atau gimana itu kemarin saya sudah dikasih info. Pasti saya yang dapat nantinya Pak Haji. Mudah-mudahan pasti saya yang dapat karena sudah ada info dari saya. Itu yang saya inginkan Pak Haji. Gampang bos, kan ayatnya gini bos. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin bos nggak bisa? Bisa lah, kecil. Amin. Kata Allah. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin gak bisa? Amin. Bisa. Amin. Caranya Allah. Caranya hanya satu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Atau kalau di Al-Quran cuma satu. Syukurin. Karena di Al-Quran ayatnya siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Amin. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku tunggu ajabku. Amin. Amin. Jadi nggak bakal jadi milik pun jadinya sewa. Nggak bakal jadi milik. Jadi gimana dong? Harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Syukur lagi, syukur lagi, syukur lagi. Syukur lagi, syukur lagi. Kalau kita kan enggak. Ngeluh lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi. Mudah-mudahan apa? Ya, alhamdulillah. Komen lagi apa? Alhamdulillah semenjak saya melihat YouTube-nya Pak Haji, saya praktekkan itu
saya sudah bisa merubah semua itu. Coba dari 18 berapa yang masih nempel di si bos? Tuh, kertas tuh. Coba baca. Dari 18. Dari 18. Dari 18 mana yang masih nempel di si bos? Ada berapa biji? Dari 18. Coba. Ini jengkel. Kadang-kadang saya sering jengkel sama mungkin orang kerja, terus jengkel, ketus. Ketus itu apa ya? Banyak mulut ya? Ngomongnya terlalu pedas. Bos, ini lo saksinya dia. Iya, iya. Saksinya dia. Gue nggak pernah turun langsung ke karyawan. Pasti yang gue tanya dia. Atau gue tanya leader-leadernya. Gue nggak pernah langsung turun ke anak yatim. Selalu yang gue tanya ustadznya. Kalau nggak pendampingnya. Ya ini Pak Haji, jengkel sama ketus itu. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya sih gede hajat. Sekarang gede ketus apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah ketusnya dihilangin. Jengkelnya dihilangin. Ya. Kalau nggak begitu kamu nggak bakal terkabul. Hanya cuman berandai-andai. Andai saja saya punya uang, saya pasti bisa jadi milik saya. Nggak boleh. Pasti jadi milik. Pasti milik. Iya, seperti kamu tadi berambisi ke saya, pasti saya ketemu Pak Haji. Iya, pasti Pak. saya ketemu Pak Haji. Iya, Pak. Pasti saya ketemu Pak Haji. Iya. Pasti saya ketemu Pak Haji. Ini ketemu. Ketemu Pak Haji. Nah, begitu juga tanah itu pasti jadi milik, pasti jadi bangunan, pasti jadi milik, pasti jadi tempat usaha, pasti. Tapi diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus gitu, bos. Kalau lu nggak ulang-ulang ya nggak bisa. Kedua, orang yang tidak berhasil, orang yang tidak gagal karena dia tidak memuliakan anak yatim. Ada gak di Al-Quran? Ada. Tidak ada kata lain di luar anak yatim. Misalkan fakir miskin, nggak ada. Anak terlantar, nggak ada. Yang dibahas adalah anak yatim. Anak yatim. Nah maksud gue, lu ngapain nyari anak yatim di Halmahera? Kalaupun nyari banyak ntar tetangga pada sirik. Numpang aja wifi-nya RDAY. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokahnya jangan bolong. Gue juga baru dengerin TikTok bos tadi. Baru gue dengerin TikTok. Ya. Pemilik Best Corporation, Best Multi Level Marketing PT Best. Itu hobinya kalau punya hajat motong kambing 2 ekor. Nah dia kalau hari Jumat motong kambing 2 ekor. Hah? Masih bagusan RDA itu motong sapi 1 ekor. Ada di TikTok gue baru. Hah? Kadang 2 ekor. Iya, iya. Jadi kalau lo punya hajat potong sapi bos. Nggak usah motong seekor. Sedekah patungan 1 juta. Paksain sedekah patungan 1 juta. Paksain sedekah patungan 1 juta. Kalau lebih cepat lagi potong seekor. Kalau hajat lo 10 miliar. Potong seekor. Tapi kan kita hajatnya nggak sampai segitu Pak Haji. Ya udah sedekah patungan aja 1 juta. Karena gue baru tahu tadi di TikTok. Kan gue denger di TikTok ya. Iya, iya. Pemilik Best Corporation Multi Level Marketing Best. Itu hobinya motong kambing. Kalau lagi punya hajat. Dan kalau tiap Jumat dia motong 2 ekor. Kambing. RDAY sapi. Wow. Bener ya. Gue maksain potong sapi dari tahun 2000. Nggak salah ya. Pantesan rezekinya tamunya RDAY kok ngalir terus. Oh iya. Amin, amin. Nah lu coba praktekin. Pak Haji dasarnya apa sih? Yang tadi bunyinya harus memuliakan anak yatim. Terangin bos. Pakai mic bos. Agak kencang suara bos. Biar Ya. yang dengerin nggak ngantuk. Ya Pak, jadi kalau kita hajatnya lagi maksa, lagi darurat, maka sasaran sedekahnya harus akurat. Sasaran tembaknya karena pelurunya kita terbatas,
ya nyasar nembaknya harus kena sasaran, jangan meleset, nggak dapet kita nanti buruannya. Sasaran tepatnya gimana? Kita ikuti arahan Allah di surat Al-Fajr. Nah, di ayat yang 15 itu cerita Allah tentang orang yang rezekinya luas, rezekinya longgar. Apa yang dia katakan di ujung ayatnya itu? Rabbi akraman, artinya Allah lagi memuliakan aku. Aku lagi dimuliakan Allah. Tapi di ayat yang berikutnya, ayat yang 16, dikisahkan tentang orang yang rezekinya lagi sempit. Maka di ujung ayatnya apa yang dikatakan oleh orang yang seperti itu? Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakanku, Allah tidak adil padaku. Apa yang menyebabkan satu ngucapnya Allah memuliakanku, yang satu Allah tidak memuliakanku? Karena itu adalah perbuatan kamu sendiri. Apa yang dikatakan Allah? Apakah saya salah apa Allah? Saya kok dihinakan? Bukan kamu dihinakan, bukan karena kamu sesuatu hal yang lain. Kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, bukan, tidak demikian. Jadi yang menyebabkan kamu dimuliakan, kamu dihinakan, itu karena apa? Karena kamu sendiri. Bal, kalla, bukan bal, tetapi la tukrimuna, kamu tidak memuliakan al yatim, anak-anak yatim. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, kata Allah ya muliakan anak-anak yatim. Jadi memuliakan anak yatim itu artinya luas. Bukan sekedar memberikan santunan. Apalagi yang ada santunannya hanya setahun sekali. 10 Muharram. Setahun sekali dikumpulin. Nanti dibongkar di 10 Muharram. Disantunin. Itu nyantunin. Setelah 10 Muharram yatimnya. Besok hari Minggu tanggal berapa ya? Gak ada yang ngurusin. Gak ada yang ngurusin. Sekarang tanggal iya, 15. Maka kalau kita di sini namanya bukan sekedar menyantunin, bukan sekedar memberi, tetapi kita seperti ayatnya Allah adalah tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim. Apa itu memuliakan? Bikin mereka bahagia, bikin mereka ceria, bikin mereka senang, bergembira ria. 19. Bergembira, Hari Minggu, bergembira, 19. bergembira, bergembira, bergembira. Jadi walaupun dia tidak punya bapak, tapi lupa dengan bebannya dia. Karena di sini bersama teman-temannya bersenang-senang. Iya. Itu namanya memuliakan anak yatim. Jadi kalau masnya di Halmahera belum bisa memuliakan, baru bisa memberi, maka numpang. Iya, Di RDAY. Saya turut serta Pak Haji untuk apa? Memuliakan anak yatim. Jadi sedekah saya untuk memuliakan anak yatim. Jadi sedekah subuh, niatnya 2. Sedekah subuh untuk memuliakan anak yatim. Kenapa Pak Haji selalu tekankan subuh? Karena malaikat subuh mendoakan kita, Allah ganti sedekahnya. Lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Amin. Itu setiap hari didoakan. Apalagi sedekah kita di depan, sedekah di muka. Contoh, dari Halmahera mau sedekah setiap hari
200.000. Contoh, berarti sebulan 6 juta. Iya. 6 juta berarti hari ini bismillah saya niatkan ini sedekah subuh memuliakan anak yatim, numpang di RDAY untuk sedekah subuh selama 1 bulan. Seret. Apa faedahnya, manfaatnya? Walaupun kita lupa, sibuk bikin mebelnya, kemudian lupa doanya, malaikat selalu mendoakan karena kita sudah kontrak sedekah kita. Seperti halnya Pak Haji pesen mebel Iya. ke Bapak. Iya. Pak, ini saya untuk semua ruangan bikinkan mebel. Iya. Baik mau lemari, meja, kursi, bipet, rias, dan sebagainya, komplit. Ini kamar hotel semua. Biayanya berapa? 1 miliar. Nih bos, 1 miliar saya bayar di depan, kerjakan. Kira-kira lebih semangat yang langsung dikasih seret, atau bos pesen mebel ya, nilainya berapa? 1 miliar, ya kerjakan dulu ya, nanti kalau sudah pasang, sudah masuk, jadi saya lunasi. Semangat mana ngerjakannya? Memang semangat yang duluan dibayar. Semangat yang bayar duluan. Iya. Demikian Itu akal manusiawi seperti itu. manusia aja begitu. Jadi kalau kita sedekah subuh dibayar di depan, berarti malaikat doakannya panjang. Sepanjang malam kita tidur, sepanjang hari kita kerja dalam naungan sedekah subuh, dalam naungan doa malaikat. Kira-kira manjur enggak doa malaikat ke Allah? Ya manjur, pasti manjur. Malaikat yang Malaikat. mendoakan. Ya pasti manjur. Bukan kita sendiri, kita punya privilege untuk bisa doa ke Allah. Tapi kalau malaikat ikut mendoakan kita, jauh lebih dahsyat. Maka sedekah subuh dikuatkan, jangan bolong. Berapa? Berapa saja. Semakin gede aja jadi sesuaikan CC-nya. Karena kalau kita tidak bersedekah, malaikat satunya berdoanya luar biasa negatifnya. Allah lenyapkan, habiskan harta orang yang enggan bersedekah. Bangkrutkan usahanya karena enggan bersedekah. Tuh. Seperti kisahnya sahabat Rasulullah, namanya yang kena kambing itu lupa dengan sedekahnya. Akhirnya habiskan. Doa malaikat seperti itu. Salabah namanya. Kisah Salabah. Nanti lihat. Mulai miskin, minta disabdain oleh Rasulullah, kasih kambing 1, berkembang dari ribuan, suruh sedekah enggak mau. Lupa. Akhirnya selesai. Habis seperti Korun. Harta Korun terkenal sampai sekarang. Ya. Dari miskin, kaya, lupa sedekahnya. Tenggelamkan ke dasar bumi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ya. Tolak balak-balak itu semua dengan sedekah. Bisa dipahami, Pak? Mudah-mudahan bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. proyek kepegang. Pasti Pasti proyek kepegang dan aman. Praktekin ilmu RDAY agar proyeknya tidak menggeret usaha yang sudah jalan. Iya. Pasti lancar. Pasti. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan untuk ke Pak Haji, silahkan. Kalau ada yang Bos, bisa, yang lo kasih jelas. tahu bos. Kenapa di RDAY dipaksa suruh sedekah,
Karena orang mati kalau dikubur pahala sedekahnya udah di depan mata. Lo cari cerita. Ya. Kenapa sedekah harus dipaksa? Karena satu, Allah di ayatnya juga maksa kita. Dipaksa. Maksa Allah. Siapa yang dipaksa Allah? Orang yang dicintai Allah. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, kata Allah salah satunya siapa yang dicintai Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Siapa yang Allah cintai? Yaitu orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Berarti dipaksa enggak sama Allah? Ya, Lagi sempit Allah, ya paksa sedekah. Lagi longgar ini, lupa, nggak sedekah, akhirnya ditenggelamkan ke muka bumi. Itu jaminan Allah dicintai. Kalau kita dicintai oleh Allah, dicintai siapapun, minta gampang nggak? iya, Iya, karena dicintai. iya. Karena dicintai. Maka hajatnya gampang Allah kabulkan. Yang kedua, kenapa sih sedekah ini luar biasa? Karena manusia yang masuk ke alam kubur pertama kali, yang dia lihat, nikmati secara langsung, itu adalah pahala sedekah. Sehingga dia yang teriakkan apapun yang dia kerjakan, dia langsung bisa melihat pahala sedekahnya. Sehingga yang diteriakkan ke Allah, Allah hidupkan kembali. Beri kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun hanya sesaat. Sebentar saja. Sebentar saja Allah. Nanti kembali lagi ke alam kubur gak apa-apa. Itu bahasa bebasnya. Iya, Bebasnya kan gitu ya. iya. Sebentar saja. Untuk apa? Untuk sedekah. Untuk sholat enggak. Puasa enggak. Untuk haji enggak. Baca Quran. Untuk baca Quran enggak. Yang dia langsung nikmati karena sedekah. Dari dia mintanya ke Allah diberi kesempatan untuk sedekah. Itu. Makanya di RDIY dipaksain sedekah. Kalau nggak sedekah pulang lo udah. Nggak sedekah keluar dari grup. Ngapain lo ikut di grup nggak sedekah? Cuman ikut di grup cuman dengerin orang sukses, dengerin orang terkabul. Buat apa? Nggak mau gue. Kalau mau sedekah, masuk di grup. Soalnya gimana bos? Orang mati aja ngerengek-ngerengek pengen dihidupin, pengen sedekah. Nah lo hidup nggak mau sedekah. Alasannya lo nggak punya uang, alasannya lo juga lagi utang, lagi menderita. Udah lo mati aja udah. Iya betul. Jadi maksa bos, sedekah subuh paksa. Nah sekarang gue sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta maksa. Kenapa? Karena gue nonton di TikTok orang kaya di Bandung, pemilik Best Corporation, Best Multi Level Marketing, dia motong kambing setiap Jumat 2 ekor. Kita motongnya sapi, ya betul. Menang kita banyak bos. Paksain. Coba tekanin, ajarin dia sedekah maksa. Ya. Jadi ada ayat sedekah dipaksa 1. Karena dengan sedekah yang dilakukan dalam keadaan sempit, itu justru kesempatan kita bersedekah untuk menggenjot hajat kita. Sempit ya, paksa karena Allah merintahkannya dalam keadaan lapang maupun sempit. Paksa. Yang kedua ada paksaan Allah juga. Iya saya juga maksa Pak Haji. Tapi istri saya itu Pak Haji yang susah kalau saya mau sedekah itu. Uangnya ditanya-tanya. Ya sedekah yang kedua dipaksa oleh Allah. Kalau alasannya seperti itu kata Allah. Sedekah dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Paksa. Jadi alasan apapun sudah dijawab oleh Allah. Iya, iya. Iya, istri saya susah Pak Haji. Ya, kalau kita nggak bisa terang-terangan dengan istri mengeluarkan sedekah, berarti ya sudah
harus Sembunyi-sembunyi. dengan sembunyi-sembunyi untuk hajat kita terkabul. Gue sampai sekarang nih bos sedekah masih umpet-umpetan sama bini gue. Bener gue nggak bohong. Lah sekarang gue berangkatin anak yatim umroh. Kata bini gue, kenapa nggak gue aja yang diberangkatin gitu? Ya nggak bisa lah. Ngapain tamu-tamu diberangkatin? Ya nggak bisa lah, emang hobi gue begitu, mau diapain. Jadi gue diem-diem aja. Dan gak ribut gue sama bini gue. Iya. Masing-masing aja duit gue bayarin anak yatim umroh. Kayak kemarin, berapa satu anak buat sangu? Udah gue transfer. Tenang aja bos. Jadi lo ngumpet-umpetan aja. Nanti udah terkabul baru lo ngomong sama bini gue. Memang ini pun saya kejadiannya juga ngumpet-ngumpetin, bukan ngumpet-ngumpetin setuju. sih. Memang istri tidak tahu dana segini saya mau ke sini terus mau ini juga nggak tahu. Menurut saya ya, yang penting dia intinya itu enggak kekurangan banget. Betul. Enggak apa-apa kecuali dia ini terlantar sampai gini ya mungkin saya dosa. Ini di rumah juga ya normal-normal saja. Saya mau begini, yang penting sejahteralah keluarga saya. Terus saya mau begini, yang penting tidak melanggar syariat dan agama. Ya boleh-boleh saja menurut saya. Iya betul. Itu Pak Haji. Ini anak yatim kan baru ngaji di rumah gue baru seminggu. Seminggu ini baru ngaji di tempat gue. Tadi kan gue umpetin ngaji di sono loh. Diumpetin, sekarang ngaji di rumah. Yang ada kandang kudanya. Dulu enggak gue umpetin. Habis gimana? Kalau enggak kucing-kucingan. Tapi kan setelah dia terkabul, oh iya Pak banyak yang terkabul ya Pak, iya. Sekarang ngaji di rumah aja Pak, alhamdulillah. Waras lo. Iya. Tapi kan kita nggak bisa paksa dia. Ya. Nggak bisa, karena kan dia beda. Dia orang Sumatera, saya orang Jawa. Nggak bisa lah. Iya. Udah paksain bos. Tapi nggak apa-apa kok Pak Haji. Misalnya istri saya tahu pun nggak apa-apa kok. Oh iya nggak apa-apa. Kemarin soalnya saya mau harus ke sini. Katanya mau bayar sekian. Kalau ada nggak apa-apa di sana. Makanya saya mau ke sini pun istri saya tahu sih kayaknya. Boleh. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Nah sekarang paksain dia. Dasarnya di surat apa? Kenapa saya maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Ajarin dulu. Jadi ilmu dasar RDAY ritual wajib lah ya. Karena hajat kita itu darurat, hajat kita ekstrim, hajat kita maksa. SOS. Udah darurat. Darurat. Jadi ibadahnya pun juga harus maksa, harus ekstrim juga. Karena juga darurat. Apa ekstrimnya ibadah? Salah satunya yang diajarkan Pak Haji, yang diarahkan Pak Haji untuk mengatrol hajat terkabulnya kita. Ini ekstrim karena kita di saat orang-orang lagi nyenyak-nyenyaknya istirahat, tidur lelap, kita dipaksa harus bangun. Seperti halnya kalau di luaran sana itu kita bersekutu dengan Allah, tetapi mereka yang bersekutu dengan setan pun ibadahnya, syariatnya, ritualnya juga ekstrim. Contoh yang satu aja, orang yang ternak babi ngepet, ekstrim nggak dia ritualnya? Ekstrim. Ekstrim. Harus ada nggak babi ngepet siang-siang? Nggak ada, tengah malam. Tengah malam, jaga lilin, harus dijaga lilinnya. Kalau lilinnya mati dia nggak bisa pulang, kepuki orang kampung. Nah, kita yang bersekutu sama Allah juga harus ekstrim, maksa. Di saat orang yang lagi tidur kita paksa bangun. Emang Pak Haji yang maksa? Neruskan Pak Haji. Paksaan itu dari Allah. Nanti buka di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dibaca bukan diwirid ya. Ya. Dibaca untuk dipahami, untuk menambah keyakinan kita melakukan ibadah ekstrim itu. Apa buktinya? Kita dibangunkan Allah jam 00. Surat Al-Muzammil, maksa.
Dipanggil kita oleh Allah ayat 1. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang lagi berselimut. Kan enak malam-malam berselimut. Selimut yang bisa Kentut. Tidak sekedar selimut yang anget. Selimutnya yang bisa kentut coba. Malam-malam kan enak-enaknya. Dipanggil. Ngapain Allah dipanggil lagi berselimut? Kum. Bangun. Wih, sejak tadi bangun. Orangnya yang bangun, bukan barangnya yang bangun. Ya. Iya, bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat. Walaupun hanya sedikit. Bangun. Kapan bangunnya? Nanti menjelang subuh aja ya Allah ya. Masih enak ini habis tengah malam-malam gini kok suruh bangun. Bangunnya tengah malam. Kata Allah, kapan bangunnya? Nisfahu awing kusminhu qalila. 1/2 malam. Setengahnya malam. Kalau masnya di Jepara kan ada kenal namanya nisfu Sa'ban. Iya. Ya, itu berarti kapan nisfu Sa'ban itu? Pertengahan bulan Sa'ban. Rembulan purnama. Tengah-tengahnya bulan Sa'ban. Berarti kalau nisful lail, berarti tengah-tengahnya malam. Berarti jam berapa tengah-tengah malam? Jam 0. Jam 12. Apakah harus tepat? Enggak, Allah Maha bijaksana. Sudah dijawab oleh Allah. Harus tepatkah Allah? Enggak. Nisfahu awing kusminhu, atau kurang sedikit. Jadi kurang sedikit boleh kurang sedikit. 12 kurang 1/4 udah bangun. Bangun, tapi mandi belum boleh. Belum boleh. Mandi harus jam 12 Lebih lewat sedikit. 01. 02, 03. Karena kalau jam Kalau seandainya belum tidur, kalau sudah lihat jam 00 terus mandi bagaimana? boleh, Boleh. tapi lebih Karena- baik lebih baik tidur. dulu. Oh, karena saya juga pernah melakukan waktu itu sering melakukan mandi jam 00 terus, tapi saya enggak. Nanti baca Qurannya ngantuk kalau nggak tidur. Iya, baca Qurannya ngantuk. Kan sehingga kita enggak dipaksa mampu baca paksaan. Qurannya. Tapi enggak banyak sih Pak Haji. Maksudnya kita sudah lama nggak ngaji, jadi bisanya masih kelepotan sih, enggak terlalu Pelan-pelan, lancar. pelan-pelan. Ya. Bos, Abdurrahman bin Auf itu baca Qurannya semalam 30 juz. Khatam. Tiap malam. Dia duduk manis, duit datang. Saya mau bos duduk manis di Halmera, duit datang. Duit Amin. datang. Kayak tadi, Amin. saya ngajarin tamu RDAY cair 6 miliar. Alhamdulillah tuh. Anak yatim buat umroh besok udah dapat kita 350. Insya Allah sudah bisa begitu Pak Haji. Masalahnya Baca Quran, saya paksain. kesini, ya baca Quran saya ini sudah jalani, tapi tidak rutin Pak Haji. Nggak apa-apa, sekarang rutin, Gitu ya. konsisten. Tapi alhamdulillah saya sudah merasakan Pak Haji. Paksain. Selama saya tinggal 1 minggu di sini pun, tugas yang di sana itu saya sudah ini sama anak-anak kerja ini itu sudah, ya begitu sih, sudah jalan. Masih enggak, Paksain. meskipun enggak ada saya, jalan juga. Enggak ini. Saya sudah bagi-bagi lewat WA, alhamdulillah ya mereka bisa dipercaya gitu. Gitu, Pak. Pokoknya paksain ya. Iya. Harus dipaksain. Harus dipaksain. Bos, pada saat ML berhubungan suami istri, dulu pengantin baru. Pada saat bos mau keluar spermanya, ditekan nggak alat kelaminnya bos? Iya sih. Ditekan, dipaksa. Kok begitu Pak Haji? Lah emang udah aturan mainnya begitu. Kue putu dipaksa, didorong nggak pakai bambunya biar jadi kue putu. Kue Iya. putu. Iya. Ditodok, sodok. Nah bos juga begitu. Jadi maunya saya sedekahnya maksa bos. Sedekah subuhnya maksa. Dan dilakukan habis sholat asar atau sebelum maghrib atau sebelum tidur. Kalau udah tidur batal. Sedekah subuh itu. Iya. Jangan habis subuh. Karena malaikatnya udah terbang. Kasih tahu dulu.
Jadi kalau sedekahnya harian, paksain habis asar kan sudah masuk hari berikutnya. Maghrib itu kan sudah masuk, misalkan kayak hari ini. Asar mau maghrib tadi, ini kalau kalender umum kan masih hari Rabu. Ya. Tapi sekarang ini kalau kalendernya yang Komariah, yang bulan, itu sudah hari Malam. Kamis. Ya. Karena selepas asar ya. Selepas asar. Kayak kita mau lebaran. Ya, selepas asar. Idul Fitri 1 Syawal. Lebarannya sholatnya besok pagi, tapi habis asar sudah persiapan. Beduknya sudah mulai digedok. Ya. Maghrib sudah takbiran. Allahu Akbar. Oh, berarti apa Iya. sedekah subuh itu bukan pagi-pagi ya? Iya. Bukan. Jadi kita sudah niatkan di awal waktu. Sehingga apa fungsinya? Supaya selama kita tidur di sepanjang malam itu sudah didoakan oleh malaikat wasilahnya sedekah subuh kita. Apalagi kecuali hari pertama itu sedekah subuh untuk sebulan ke depan atau minimal seminggu. Sudah aman, hariannya sudah nggak mikir, sudah pede ngerjakan mebel sudah pasti bagus ukirannya. Ada tender datang pasti deal. Tidak sekedar pesanan tapi bayar minimal 80% dibayar di depan. Kurangannya nanti yang 20%. Itu. Ya, ini kan ya usaha saya mebel itu dari dulu. Yang usaha yang baru ini, yang usaha istri saya kan jualan ayam potong sama buah-buahan itu. Iya, sama. Sama ya? Sama. Nah, nanti kalau sudah mau dikerjakan dua-duanya bisa jalan, sedekahnya juga sendiri-sendiri. Masnya mewakili bisnis mebel dan proyek, ini sedekah. Istri bisnis ayam potong dan buah-buah, sedekah sendiri, nanti terangkat dua-duanya. Tapi kalau mau masnya tunjukkan, buktikan hasilnya dulu, nanti istri pasti ngikut. Tapi harus dua-duanya, sendiri-sendiri. Ya. Karena pahalanya akan diperoleh oleh masing-masing yang sedekah. Iya. Tuh. Ya. Pokoknya Saya. paksa. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Paksa, Pak. paksa, Pasti bisa, paksa. Pak Haji. Pasti bisa. Paksa. Ini Pak Haji, saya boleh minta centongnya? Boleh. Centongnya kan langsung kayu jati dari Jepara. Yang usianya lebih tua dari emasnya. Dia nanti kan bisa titeni kayunya. Nah, ajarin, nyentongin duit, cair 10 miliar. Centongin. Kasih uang bibit. Arahnya ke sini yang ya, Mas bisa minta uang ini setelah sholat Rabu, misalnya sholat dulu dan belum ke sejadah, tapi Masnya minta uang dulu. Ini yang digantung ini, ketuanya ganteng, ini semua ganteng, karena mereka senyum semuanya. Bahagia, jadi Masnya yang boleh minta uang istri ya. Dan ini cantik. Nama Indonesia bersenyum semua. Ini juga cantik. Jadi kita baginya dengan merek Daul Suwata yang maha pengasih penyayang, dan wasilah amun yang menyampaikan dan juga Bapak Isu Suwanto, pasti uangnya
menerima ratusan juta, ratusan miliar. Uang datang masuk ke rekening saya, saya pakai rekeningnya apa? BRI, ke rekening BRI, dan teman-teman saya, teman-teman saya, pribadi uang saya, uang masuk dengan jumlah yang sangat banyak, berlimpah juga berkah dari berbagai arah. Uang masuk, yang warna merah, yang warna biru, yang cantik dan yang ganteng. Uang masuk setiap bulannya 10 miliar, karena saya sedang butuh uang 10 miliar setiap bulannya. Pasti. Dan uang apabila kau gunakan sebagai jual beli untuk membayar sesuatu, kamu nanti datang lagi ya ke rekening saya, baik ke rekening saya maupun ke teman-teman saya maupun ke lemari saya, ajak teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar, dan juga dari dolar, dinar, dirham, pound sterling, euro maupun yen Jepang serta ringgit Malaysia, semuanya masuk lagi ke rekening saya. Saya sangat menantikan kamu dan menunggumu dengan sangat cepat boleh kembali ke pribadi saya. Pasti boleh datang sesuai dengan kemauan saya. Setiap bulan 10 miliar ditutup dengan alhamdulillah, terima kasih Allah, uang telah masuk ke rekening saya di Bank BRI dengan jumlah ratusan miliar per bulan 10 miliar. Terima kasih Allah, uang sudah kita. Ini untuk uang, saya bisa apa lah? Dan ini untuk ini, sentongnya ini masnya, kalau misalnya Pegelino, capek-capek, kontolnya nggak ngaceng, dikerok pakai itu, ngaceng. misalnya yang beberapa soal penganiayaan dan misalnya di Bapak Suwondo, saya yang tongin kepala saya kena sakit, dengan jentong ini pasti sembuh. Kaki saya yang betul-betul sembuh. Mas nginep di sini sampai kapan, Mas? Saya belum tahu Pak Haji, masalahnya anak saya besok tanggal 21 wisuda, jadi secepatnya saya juga mungkin pulang ke Jepara. Tapi pasti saya nanti ada rezeki banyak, pasti saya datang ke sini lagi. Iya, kesini agak lama Mas, bisa ikut acara Jumat malam jerit malam. Sabtu naik odong-odong. Minggu berenang di kolam renang. Mantap. Bersama anak yatim. Nanti tugas Masnya gendong ibu yatim di kolam renang. Lain waktu Pak Haji, kalau ini waktu saya sempit, anak saya mau wisuda, jadi saya nggak janji sih, saya malah pasti lain kali datang lagi ke sini dengan waktu yang longgar, karena ini juga saya menyempatkan diri. Oh jadi maksain ya? Iya Pak Haji, makanya saya pokoknya dengan jalan apapun saya harus ketemu Pak Haji. Dengan jalan apapun. Ketika anak saya waktu habis telepon itu, tiba-tiba ada pekerjaan lah untuk saya sampai bisa ke sini. Sampai bisa ke sini. Iya luar biasa. Terus ini kebetulan saya punya adik tinggal di daerah mana? Depok itu. Saya suruh anterin di sini. Jadi selama 30 tahun ini baru ketemu ini. 30 tahun? Iya Pak Haji. Wow. Tahun 90-an dia sudah merantau ke sini. Saya merantau ke Palembang, enggak ketemu. Untungnya ada Facebook itu, jadi kita bisa ketemu dari keluarga besar gitu. Ini mereka saya ajak ke sini juga, kasihan juga usahanya di sini kan tekstil ya. Sekarang ini lagi bangkrut Pak Haji, mau ke sini dia enggak ada uang katanya. Oh baru ketemu. Orangnya ada di luar sih, tapi besok-besok mau ke sini katanya. Bisa nggak Pak Haji saya panggil ke sini? Boleh, ayo panggil. Panggil. Mudah-mudahan ekonominya bisa terangkat lagi. Bisa, masa nggak bisa? Ayo panggil. Beluk. Orang Jawa bilang beluk. Namanya Tintin. Tolalet.
Pak Haji besok di Toyo hari Sabtu gratis kan privat? Iya gratis. Masa nggak gratis lah. Dari jam 6 sampai jam 9 tapi saya mau ngajak keluarga saya ke sono berapa 9 orang ya nggak apa-apa. Sini bos, jejer bos. Sini, tinggal di mana masnya? Oh di Depok. Sehari-harinya apa? Ayo duduk sebelahnya. Ayo duduk di sebelahnya. Yuk. Duduk sebelahnya. Pegang mic-nya. Sehari-harinya apa bos di Depok? Sekarang saya ikut jadi produksi di konveksi, Pak. Produksi di konveksi. Ya, ngikut orang. Oh, bagian apa di konveksi? Kepala produksi. Oh, kepala produksi. Kepala produksi itu berarti mandor ya? Ya, kerennya kepala produksi. Berapa anak buahnya, Bos? Saat ini 5. Oh, 5. Kondisi kurang. Bikin apa, Bos? Bikin baju fashion cewek, Pak. Baju fashion cewek. Ya. Oh iya iya. Nanti kalau udah jadi yang masarin Ada bagiannya. oh ada. Ada manajemennya. Kita hanya produksi aja. Oh produksi. Iya. Yang 5 tuh yang jahit. Yang 5 yang jahit. Kalau Yang jahit tuh orang Demak, orang Pekalongan atau orang Depok? campur, Pak. Oh campur. Kok mau nganterin masnya nih ke RDI? Gimana ceritanya masnya? Ini kakak sudah lebih dari 30 tahun. Kok masih megang nomor HP-nya? Gimana ceritanya? Ketemu di Facebook. Aduh. Sama keluarga besar. Iya, gitu. Beberapa tahun ini sering sekitar 2 tahun ya baru ketemu ya. Ya ampun di Facebook. Iya, alhamdulillah. Jadi dilacakin namanya Sopox iki ngono ya. Iya, jadi Karena kan di Facebook namanya komplit ya. iya. Terus bisa ketemu ini suruh anterin kamu kan orang sana jadi anterin di alamat ini. Itu pun ini nggak tahu sudah sampai. Pokoknya saya mau ketemu kamu di mana ceritanya nanti anterin saya ke RDI. RDI itu mana? Nggak tahu saya pokoknya di Bogor gitu. Padahal jauh ya dari Halmahera ya. Maksain ke RDI ya. Iya. Wow luar biasa. Yang Depok nggak tahu ya. Kalau di TikTok di itu sering lihat, Pak Haji. Oh pernah lihat? Sering. Oh sering. Sering lihat. Terus? Kalau alamat jelasnya saya baru ketemu ini nih, Ah. Bang. Ya ada rasa pengen ketemu, cuman ya gimana caranya gitu. Iya iya. Soalnya baru bangkrut Haji. Usahanya, Iya. masnya. Ya. Oh bangkrutnya kayak gimana? Contohnya coba cerita dulu. Di kepala bagian gitu. Apa? Usahanya dulunya kan konveksi bangkrut. Heeh. Sekarang diajak temannya untuk menemani kerja Ngurusin konveksinya. Oh iya iya. Bagaimana caranya? Dulu punya sendiri. Iya. Sekarang kerja. Iya. Dulu gaji orang, sekarang digaji. Betul. Ya ampun. Jadi gini bos. Ya. Orang yang punya motor tapi motornya masih nyicil. Orang yang punya mobil tapi mobilnya masih nyicil. Orang yang punya rumah tapi rumahnya masih nyicil. Orang yang punya usaha tapi usahanya bangkrut. Pasti di badannya ada setannya. Pasti di badannya ada hodamnya. Pasti di badannya ada jinnya, ada kuntilanaknya. Kok gitu Pak Haji? Contoh. Saya suruh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Dia bangun. Tapi pada saat mau ibadahnya, ilmunya Allah, kayak bangun jam 00 bangun. Senyum, pas mandi males. Pas mau sholat ngantuk, pas baca Quran ngantuk. Nah itu mesti dilawan Pak. Jadi kita harus ngelawan setan. Karena setan tuh paling hobi godain kalau kita sukses. Dia nggak mau kita sukses. Kayak Bapak nih pengen punya usaha sendiri, nggak mau setan. Pasti Bapak digodain. Ayo dong minjem ke bank aja, kan buat nambah modal. Nanti kamu, iya lu pas minjem ke bank, tagihannya nggak bisa kebayar, cicilannya. Akhirnya top up.
tambah lagi jauh lagi. Akhirnya take over. Aduh. Udah gitu nanti ribut rumah tangganya sama suami sama istri. Karena gara-gara cicilan, gara-gara nggak bisa bayar ini, bayar itu. Akhirnya kita pisah, cerai. Dan kalau kita pisah yang menang adalah setan. Karena dia ada yang namanya mahkota. Pada saat dia bisa ngobrak-ngabrik ekonomi, rumah tangganya, dia punya mahkota namanya Dasim. Nah, bos lawan, caranya apa? Keluarin dulu jin yang ada di badan bos. Ajarin. Caranya Pak. Ya diajarin, itu diajarin. Ajarin bos. Ajarin. 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 Iya Mas, jadi seperti disampaikan Pak Haji tadi, ada yang ganggu kita dengan akibat apapun itu ada 3 cara mereka bisa ada di kita itu. Yang pertama memang sengaja dicari, sengaja mencari. Iya. Apa itu? Yang pertama dulu masih muda, masih di Jepara itu biasanya datang ke ini untuk minta kanuragan, anak muda, kekuatan. Benra mempanek dijotos ini ora apa-apa, ya. Itu. Kalau sudah gitu akhirnya yang kedua minta yang namanya ASEAN. Biar kalau kita ngelihat cewek sekali datang, klepek-klepek. Kalau sudah mulai bisnis usaha, nyarinya pelaris. Kalau pelarisnya nggak manjur, sudah datang ke sono, nggak manjur, ujungnya pasti nyari pesugihan. Biasanya begitu larinya, yang itu kan sengaja dicari. Sengaja dicari ada 2 cara. Satu hanya sekedar dikasih, nyoh mas iki cekelen, sekedar dikasih pegangan, ben yakin. Yang kedua harus dengan ritual, ngelakoni dengan puasa, dengan potong hewan, dengan macam-macam lah, dengan kungkum di sungai, macam-macam. Ini yang sengaja dicari. Yang kedua tidak sengaja nganterkan karena ada yang deket, tahu-tahu dia ngikut di kita. Ngikut aja. Dan kita menikmati, dan kita paham ada yang ngikuti kita, kita tahu. Tapi kita menikmati. Yang ketiga, karena kiriman dari pihak lain. Yang karena melihat usaha masnya lancar, dia gimana caranya supaya pelanggannya pindah ke saya. Gimana supaya usahanya mati. 3 ini. Nah, itu semua mengganggu kita. Baik yang dia nyaman di kita, karena semua itu tidak ada yang gratis, mereka minta jatah. Jadi usaha kita direcokin. Nah, itu agar badan kita netral, itu harus dikeluarin. Cara ngeluarinnya, bukan Pak Haji yang ngeluarin. Kalau masnya datangnya ke orang pinter, malah ditambah, dikasih penjabat yang di atasnya, eselonnya yang lebih tinggi. Jadi yang kecil-kecil pindah, enggak, dijadikan pasukan. Pasukan. Itu. Jadi malah nambah kalau masnya datang ke sono pindah, dikasih pejabat yang tinggi jadi pasukan. Nah, itu harus dikeluarkan supaya netral, supaya tidak ada yang menggoda, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merongrong, baik usaha maupun keluarga. Caranya, nah ini caranya ilmunya Pak Haji. Nanti masnya siapkan teko, isi air